Bapak Ibu sekalian, di dalam seri tema keluarga ini juga di open sesi tanya jawab. Nanti boleh di WA di situ di nomor, lalu nanti ada sesi khusus yang kita tambahkan bertanya jawab tentang tema keluarga menurut rencana Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu yang telah memimpin kami, mempersatukan kami di dalam anugerah-Mu. Kami menerima undangan-Mu untuk datang ke hadirat-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, di dalam anugerah yang begitu besar, memperkenankan kami memuji, memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dan saat ini kami merindukan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang bersabda, melalui hamba-Mu kuduskanlah, nyatakanlah isi hati-Mu. Berkati setiap kami, buka hati, pikiran dan telinga kami, menjadi orang-orang yang terus belajar, bertumbuh dalam kebenaran, dikoreksi oleh firman, dipimpin oleh firman, untuk menghidupi firman dalam seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami, terangilah hati kami, berkatilah kami dalam menit-menit pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka sekali lagi kitab Kejadian. Kita meneruskan pembacaan kita dan khusus hari ini kita membahas ayat 24 dari Kejadian pasal 2. Saya bacakan sekali lagi dari ayat 18 yang telah kita pelajari sampai ayat 23, lalu ayat 24 kita sama-sama membaca Kejadian pasal 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 24 bersama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Tuhan, 2 minggu kita telah belajar melihat perjalanan kisah penciptaan yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Kita tidak sedang belajar melihat tema keluarga di dalam pembelajaran dari ahli-ahli psikologi atau dari pengalaman manusia ataupun juga dari culture, budaya, tidak, yang senantiasa suka berubah-ubah. Tetapi kita sedang belajar melihat prinsip keluarga dari desain penciptanya, dan itulah yang kita lihat di dalam kitab Kejadian. Sebab dialah Allah kitalah yang pertama kali merancang keluarga. Dari dialah keluarga boleh ada, agenda dialah maka keluarga ada. Maka dalam pertemuan pertama kita telah melihat bagaimana keluarga dimulai dari Allah. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, satu hal yang begitu indah yang boleh kita mengerti, keluarga dimulai dari Allah. Maka ketika Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, kita belajar bahwa keluarga baru lahir mulai lahir dari isi hati Allah, bukan baru lahir dari keinginan atau kebutuhan manusia. Melainkan inisiatif Allah lah yang mendirikan keluarga. Maka Allah mengenal kebutuhan manusia lebih dari kita mengenal kebutuhan kita. Bahkan di dalam hal itu kita melihat bagaimana pasifnya Adam. Sebelum Adam sendiri menyadari kebutuhannya, Tuhan sudah menyediakan baginya. Maka di sini kita mulai melihat Allah lah yang inisiatif, Allah lah yang menyediakan, dan Allah lah yang memimpin manusia untuk hidup di dalam keluarga. Maka minggu lalu di dalam pertemuan kedua kita telah belajar melihat langkah yang lebih jauh, bahwa kita melihat bagaimana Allah yang inisiatif, Allah yang beragenda itu adalah Allah yang sendiri membangun perempuan dan menghadirkannya kepada Adam. Kata membangun, kita sudah menyelidiki satu hal, kata yang begitu indah di dalam settingnya. Maka perempuan bukan hasil dari pencarian Adam.
melainkan pemberian Allah. Anugerah. Adam tidak menciptakan Hawa, Adam tidak menjadikan desain menurut pikiran dan imajinasinya untuk menjadi pasangannya, tapi Adam menerima yang disediakan Allah baginya. Karena itu sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kita menemukan kalimat ini untuk menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Keluarga itu anugerah. Aduh susah Pak, kalau mau bilang kayak gitu waktu mau pacaran, iya sih. Tapi sekarang sama suami saya, sama istri saya sudah belasan tahun, Bapak harus suruh bilang lagi keluarga itu anugerah, kayak telan ludah gitu ya, susah. Tidak saudara, tidak. Justru problemnya bukan karena itu, karena kita sering kali keluar dari jalurnya, dari kebenaran. Maka kita sulit untuk mengatakan itu, tetapi sesungguhnya ya dan amin. Keluarga itu anugerah, setiap keluarga adalah pemberian yang dipercayakan Allah kepada manusia. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kita, di dalam bagian ketiga hari ini. Kalau keluarga itu adalah anugerah Allah, oke, Tuhan sudah kasih, thank you, terima kasih Tuhan. Tapi persoalannya sekarang di dalam menjalaninya. Ketika keluarga sudah diberikan oleh Tuhan, bagaimana anugerah itu, keluarga itu dapat terpelihara dengan baik. Bagaimana anugerah itu bisa dipelihara dengan benar. Apakah keluarga itu bisa bertahan, bisa berjalan cukup dengan atas nama cinta? Biasa begitu kan ya. Atas nama cinta maka keluarga akan berjalan. Apakah cukup dengan rasa saling cocok maka keluarga bisa bertahan? Apakah cukup dengan perasaan yang saling mengasihi, saling memperhatikan? Maka menurut kacamata dunia justru inilah rahasianya. Ya, dengan atas nama cinta, maka orang percaya pernikahan akan bisa bertahan lama karena cinta itu masih terasa. Maka bangunlah rasa cinta, inilah yang menjadi kuncinya keluarga akan terus bertumbuh dan berjalan. Selama masih ada bahagia, selama hubungan masih dapat dipertahankan, maka itu menjadi rahasia keluarga. Tetapi kata dunia, ketika cinta mulai pudar, ketika kebahagiaan hilang, ketika konflik mulai datang, ketika perasaan itu mulai makin dingin, maka banyak orang menganggap perpisahan adalah jalan keluar yang wajar dan solusi satu-satunya. Makanya sekarang sangat terkenal di dalam tempo 5 tahun terakhir, Grey Divorce. Saudara pernah dengar ini ya? Rata-rata orang yang dulu masih punya anak kecil, konflik terus, tapi karena punya anak masih bertahan. Ada cinta, tapi bukan cinta berdua, cinta kepada anak. Setelah anak gede, sudah nggak ada ngapain lagi. Lulu gua, anak juga udah gede, ya sudahlah ya. Grey Divorce, rambut sudah mulai uban-uban sedikit, akhirnya bercerai. Karena tidak lagi ada yang mempersatukan. Maka zaman kita sekarang memahami pernikahan hanya sebagai sebuah kontrak, saudara sekalian. Selama kedua belah pihak merasa diuntungkan, selama kontrak itu bisa dijalankan. Tetapi ketika salah satu merasa tidak lagi mendapatkan apa-apa, tidak lagi perasaannya dipuaskan, tidak lagi mendapatkan apa yang diinginkannya, kontrak itu boleh selesai. Saudara, begitu hinanya, begitu remehnya dunia memandang family. Hanya berdasarkan sebuah perasaan, hasrat, keinginan, dan kepentinganku. Jika kita kembali kepada pembahasan kita 2 pertemuan sebelumnya. Kalau ini agenda Allah dan manusia meresponinya dengan cara seperti ini bukan hanya sekedar kesalahan, ini penghinaan begitu besar terhadap agenda Allah. Itu sebab ketika kita menjalani rumah tangga kita dengan cara-cara dunia, saudara, sekalipun kita bilang kita menjadi orang yang melayani, tapi kita tidak kembali kepada maksud Allah dalam pernikahan, itu menjadi suatu hal kekeliruan yang begitu besar. Maka kembali ke dalam hal ini, kita melihat Alkitab. Alkitab berbicara dengan cara yang sama sekali berbeda. Purpose yang sama sekali berbeda. Cara menjalankan rumah tangga yang total berbeda dengan dunia. Apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab tidak membangun keluarga, Allah tidak membangun keluarga di atas dasar perasaan. Sekali lagi saudara sekalian, bukan berarti anti perasaan ya, bukan. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar bangunannya. Allah tidak membangun keluarga di atas rasa kecocokan. Tidak, saudara sekalian, tidak. Allah bahkan tidak membangun keluarga hanya di atas dasar kasih yang
dipahami oleh manusia. Kasih yang tidak kembali kepada firman, itu tidak menjadi dasar. Allah membangun keluarga di atas satu hal yang jauh lebih kokoh dari ketimbang perasaan, rasa cocok, kasih perasaan manusia. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Allah membangun keluarga di atas satu dasar, perjanjian. Perjanjian, saudara. Ini yang akan kita lihat nanti. Maka itu sebab di dalam pemberkatan nikah gerejawi, janji itu mendahului cinta. Aku berjanji akan mengasihimu. Janji harus mendahului cinta. Ini yang namanya prinsip yang biblical. Sekarang kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 24 menjadi salah satu ayat yang paling penting. Tentu di dalam terang perjanjian baru kita akan melihat kedalamannya. Tetapi dasarnya dari Kejadian ayat 24 pasal 2, seluruh konsep keluarga dimulai dari sini. Ayat ini bukan sekedar menjelaskan bagaimana sebuah pernikahan harus dimulai. Ya, ada aspek itu. Tetapi lebih dalam, ayat ini menjelaskan dasar teologisnya. Mengapa pernikahan itu memiliki sifat yang begitu kudus, begitu sifat yang menjadi satu hal yang khusus. Mengapa kesetiaan itu menjadi satu hal yang begitu penting. Ini dasarnya. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengutip bagian ini nanti di dalam Matius pasal 19 ketika berbicara tentang prinsip pernikahan. Dan menariknya lagi, nanti kita di bagian akhir melihat Rasul Paulus mengutip ayat ini sama ketika menjelaskan hubungan antara Kristus dengan gereja dengan dasar ini di dalam Efesus pasal 5. Maka artinya di sini kita boleh melihat ayat ini, Kejadian 2 ayat 24 ini tidak hanya berbicara tentang khusus relasi Adam dan Hawa, bukan. Tetapi ayat ini berbicara tentang seluruh prinsip kehidupan umat manusia. Bahkan lebih jauh, ayat ini justru sedang merujuk kepada Injil, saudara. Begitu seriusnya. Jadi somehow kita melihat proto-evangelium dari Kejadian 3 ayat 15. Tapi benih itu sudah muncul dari prinsip Kejadian 2 ayat 24. Nanti diterangi, disingkapkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 31. Nanti kita akan lihat di bawah. Maka hari ini kita mau melihat, sekali lagi kita belajar tentang prinsip keluarga. Sebelum nanti di dalam minggu-minggu berikutnya kita bicara tentang isu praktisnya. Bagaimana womanhood, manhood, bagaimana prinsip keluarga, bagaimana cara menjalani relasi di dalam rumah tangga. Tapi mari kita kembali kepada prinsipnya, bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan kasih antara dua orang, laki-laki dengan perempuan, melainkan di dalam prinsip Alkitab, pernikahan adalah perjanjian yang kudus yang Allah tetapkan. Saudara, sekali lagi, ketika kita telah menerima hidup masuk dalam pernikahan, mari kembali kepada prinsipnya, bahwa pernikahan yang saudara hidupi, pernikahan yang saudara akan doakan untuk saudara akan masuki, semua kita, baik yang muda, baik yang sudah menikah, ingatlah sekali lagi kepada prinsip ini, bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kudus yang Allah tetapkan, sehingga keluarga yang dipanggil hidup dalam kesetiaan yang mencerminkan kasih Allah kepada umatnya. Inilah relasi di dalam pernikahan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dari satu ayat ini saja. Kejadian 2 ayat 24. 3 hal yang kita mau sama-sama perhatikan. Pertama, dari kalimat pertama ayat 24. Sebab itu. Saudara, mari perhatikan kalimat pendek ini. Bahwa di dalam hal ini terkandung satu rahasia yang begitu indah. Bahwa Allah menetapkan prinsip yang berlaku bagi semua manusia. Apa prinsip itu? Apa yang mau dikatakan oleh Alkitab? Mari kita perhatikan. Musa menulis sebab itu. Kata ini terlihat sangat sederhana. Apa ya sebab itu? Ya sudah, apa? Poinnya apa? Tetapi sesungguhnya ini menyimpan makna yang sangat dalam. Kata sebab itu menunjukkan bahwa ayat 24 ini, sebab itu adalah sebuah kesimpulan. Dari penjelasan panjang dijelaskan semua,
Sebab itu, berarti summarize dari semuanya ini sekarang menjadi sebuah kesimpulan, maka Musa sedang menarik satu prinsip dari seluruh peristiwa yang baru saja diceritakan. Tadi Adam tertidur, sebelumnya tadi dia menamai binatang, tidak menemukan pasangan sepadan, lalu diambil tulang dari rusuknya dan dijadikanlah Hawa. Dari seluruh peristiwa itu, maka bermuara kepada kesimpulan. Setelah Allah menciptakan perempuan dan mempertemukannya dengan Adam, maka Musa tidak berhenti kepada kisah romantis pertemuan perasaan dua manusia. Tetapi ia berkata, sebab itu rumah tangga tidak boleh berhenti atau dimulai dari dasar perasaan pertemuan ini saja, tapi harus kembali kepada desain sang penciptanya. Maka di sini kita melihat Musa berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bagaimana mungkin? Apa artinya saudara? Apa artinya? Dari peristiwa pertama ini Allah sedang menetapkan satu pola yang akan berlaku bagi seluruh manusia. Hal yang sangat menarik. Pada saat ayat 24 ini ditulis, baru ada satu pasangan manusia. Kan belum ada orang tuanya kan ya. Tetapi di dalam hal ini apa yang terjadi? Belum ada bangsa Israel, belum ada hukum Taurat, belum ada culture. Wong manusia pertama baru ketemu kok. Belum ada tradisi pernikahan sebelumnya. Tetapi kenapa dikatakan sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya? Lah, ayah ibune Adam itu sopo toh? Kan begitu kan akhirnya ya. Nah, maka itu sebab justru ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kalimatnya bisa seperti ini? Musa tidak sedang menceritakan kebiasaan masyarakat, sebab ini kisah tentang Adam dan Hawa. Justru ia sedang menyatakan ketetapan sang pencipta menjadi dasar kehidupan manusia. Ini bukan budaya, ini bukan adat, ini bukan tradisi Timur Tengah yang dilakukan oleh Musa. Ini adalah rancangan Allah sejak penciptaan. Maka menariknya dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, di dalam teologi reform, hal inilah yang seringkali disebut sebagai creation ordinance atau ordinasi penciptaan. Prinsipnya dari Allah. Bahwa artinya ada beberapa ketetapan yang sudah Allah tanamkan ke dalam ciptaan sejak dunia dijadikan. Jadi bukan berdasar kepada agenda manusia, tapi agenda Allah yang ditetapkan dalam hidup manusia. Bahwa ketetapan-ketetapan itu tidak bergantung kepada zaman, tidak berubah sesuai zaman, tidak bergantung kepada culture, tidak bergantung kepada bangsa-bangsa tertentu. Maka kalau kita melihat sama seperti penetapan Allah hari Sabat sebagai pola ritme dari kehidupan manusia. Ada kerja, ada rest. Menetapkan manusia untuk bekerja dan mengusahakan bumi. Demikian juga Allah menetapkan pola dasar pernikahan yang tertanam dalam hati manusia. Bahwa manusia sebagaimana dia tahu dia harus bekerja dan dia beristirahat. Panggilan ditetapkan tentang keluarga ada dalam hati manusia. Karena itu Kejadian 2 ayat 24 tidak hanya berlaku bagi Adam. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tidak berlaku hanya bagi kita orang Kristen. Tetapi ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah menghendaki seluruh umat manusia. Tidak peduli dari daerah mana, di mana tempat, harusnya dipanggil untuk hidup dan membangun keluarga. Ini prinsipnya. Maka John Calvin, Bapak Reformator itu memberikan komentar tentang ayat ini. Calvin mengatakan bahwa Musa sedang menetapkan hukum umum, general law. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen ayat ini, tetapi bagi seluruh umat manusia mengenai panggilan pernikahan. Maka apa yang terjadi pada Adam bukanlah peristiwa yang unik dan tidak akan terulang. Justru ini menjadi pola yang Alkitab kehendaki, Allah kehendaki untuk menjadi satu dasar bagi setiap generasi yang ada di dunia, pernikahan. Maka dengan kata lain, Allah sedang mengajar seluruh dunia melalui keluarga pertama. Ini prinsipnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sangat penting bagi kita untuk kita membaca diri kita sekarang di tengah zaman ini.
Hari ini dunia berkata bahwa definisi keluarga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Itu sangat digaung-gaungkan sekarang di dalam semangat zaman, khususnya kepada anak-anak muda. Ada yang berkata bahwa setiap budaya boleh menentukan bentuk keluarganya sendiri. Nanti muncul satu budaya yang mendesain, boleh istri berapa, raja boleh menikah banyak. Ini semua konteks budaya yang melakukannya. Ada yang nanti mengatakan sistem kontrak, kalau cocok ya terus, kalau enggak ya cerai. Bahkan yang paling gila di dalam kita melihat landa badai 15 tahun terakhir ini. Ada yang banyak sekali membangun satu konstruk sosial yang begitu parah. Bahwa manusia bebas mendefinisi ulang arti dan tujuan pernikahan sesuai keinginannya. Semangat dari LGBT kan ya. Mau nikah sama siapa saja, laki-laki, perempuan. Ya dari zaman dulu sudah ada ini. Tetapi sekarang konstruk sosialnya semakin digaung-gaungkan. Dengan gambaran victim mentality, mereka menjadi korban seolah-olah mereka menjadi orang yang harus diperjuangkan. Satu realitas yang begitu menjijikkan sekarang. Terus digaungkan oleh dunia. Tetapi sekali lagi mari kita melihat firman Tuhan berkata sebaliknya. Ini bukan tentang perasaan kita. Sebelum institusi apapun ada di dunia, bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia, Allah sudah menetapkan keluarga. Laki-laki dan perempuan akan bersatu, meninggalkan ibunya dan mereka menjadi satu daging. Karena itu tidak ada manusia yang memiliki otoritas untuk mengubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. That's why saudara sekalian, mungkin orang akan mengatakan orang Kristen itu terlalu norak menghakimi orang dan segala macam. Bukan, mungkin the way-nya kita harus bijaksana, tetapi prinsipnya kita tidak boleh kompromikan. Prinsip ini yang harus kita bangun. Makanya nanti di dalam hari-hari depan kita akan melihat bagaimana orang tua Kristen harus punya andil untuk sex education kepada anak-anaknya. Jangan tunggu nanti anak gede, jangan tunggu nanti dunia sudah mensuplai racun di kepala mereka. Baru kita bicara kepada mereka tentang pernikahan, tentang bagaimana laki-laki dan perempuan. Sedari dini kenalkan kebenaran. Nah ini yang membuat mereka punya fondasi. Somehow kita bilang, loh kalau kayak gitu kita tanam doktrin kepada anak-anak dong Pak. Nggak bisa dong, kan harusnya titik netral. Itu kalimat paling bodoh di dunia. Sebab tidak ada titik netral di dunia ini. Dunia pun sedang menanamkan doktrin di kepala anak-anak kita melalui seluruh acara-acara yang mereka tonton. Salah satu yang dulu direkomendasikan oleh orang-orang Injili, satu ibu, saya lupa namanya, anak saya dulu sempat nonton. Dia punya anak berkebutuhan khusus. Akhirnya dia mengajari anaknya, lalu dia pikir karena masa pandemi, lalu dia buat YouTube untuk anak-anak lain belajar vowel dan segala macam. Miss Rachel, saudara lihat di YouTube ya. Tetapi barusan ini dia declare, saya mendukung LGBT. Nah lihat ya, gak ada yang netral. Oh ini kan bagus, Miss Rachel cuma bilang ABC dan segala macam. Tapi dalam perjalanan dia mulai kerjasama. Saya nggak tahu itu anaknya atau tidak. Dia mulai melibatkan satu orang cowok yang sudah gak jelas bagaimana keberadaannya untuk nanti jadi pemain gitarnya untuk menyanyikan sama anak-anak ini. Maka satu demi satu doktrin dunia itu masuk ke anak-anak kita. Lewat tontonan doang kok. Tapi kan di situ gak ada bilang laki-laki perempuan. Tapi sugestinya saudara, sugesti yang sudah diberikan. Dasar yang sudah diberikan. Itu sebab hati-hati. Saudara berpikir, aduh nantilah tunggu anak saya gede. Saudara tunggu anak saudara sudah kena racun. Kembali dalam hal ini. Maka kita melihat di dalam prinsip karena keluarga itu adalah milik Allah. Itu sebab otoritasnya ada pada Allah. Kita tidak berhak mengubahnya atau menggantinya. Dan karena keluarga itu adalah milik Allah, maka hanya Allah sendiri yang berhak menentukan bagaimana keluarga itu harus dijalani. Inilah fondasi yang harus kita pegang. Sebelum berbicara tentang bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana anak-anak, mari kembali kepada prinsipnya. Kembali kepada otoritas Tuhan. Maka selama kita tidak menerima bahwa keluarga adalah rancangan Allah yang bersifat universal dan mengikat, maka semua nasihat praktis yang akan kita hidupi nanti di dalam minggu-minggu berikutnya, itu tidak ada artinya. Karena kalau tidak kembali kepada dasarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, Kejadian 24 mengingatkan kepada kita
bahwa Allah yang membangun keluarga, Ia bukan hanya memberikan sebuah anugerah, nih pasangan buatmu, terus bagaimana menjalankannya? Seenakmu saja. No. Tetapi Allah yang sama, yang merancang keluarga, yang memberikan anugerah adalah Allah juga yang menetapkan pola, prinsip untuk dihormati di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Saudara tahu ini anugerah, saudara bersyukur waktu janji nikah itu diberikan. Tetapi ketika menjalankan, saudara lupa untuk kembali kepada prinsipnya. Ini yang jadi masalahnya. Maka mari kita sama-sama belajar, yang sudah menikah, yang akan menikah, untuk kembali kepada terang firman Tuhan. Termasuk saya di dalam menjalankan rumah tangga. Saudara, sekali lagi, sebagaimana yang saya sudah katakan, tidak ada satupun kita yang tidak bergumul di dalam kehidupan rumah tangga. Saya bersyukur, di sini ada Pak Agus ya, dulu waktu kelas menceritakan bagaimana Pak Agus dan Ibu Sari juga dulu bergumul. Oh, saya sangat bersyukur, itu satu kerendahan hati untuk bicara tentang bagaimana pergumulan di tengah rumah tangga. Lalu dengan saya juga dengan cara seperti ini yang saya sudah sharingkan. Saya harus pergi, istri kadang sama anak, tidak sedikit kadang istri saya harus telepon nangis. Ya sudah, saya harus diam. Padahal ini 5 menit lagi harus pelayanan. Sudah ya, kamu bergumul sendiri. Nggak bisa kan ya? Bergumul, saudara. Kemarin baru di Selat Panjang, lagi pelayanan kayak gitu, tiba-tiba istri telepon. Nggak pernah lah dia telepon kalau nggak terlalu penting, karena dia tahu sedang pelayanan. Anak saya yang kedua, Tobi, terjun bebas. Wah, buar, sobek langsung. Begitu ya. Ya ini, kadang-kala hati sebagai seorang bapak, aduh Tuhan bisa gak ya, aduh mau pengen pulang begitu kan ya. Tapi ya sudah, Tuhan pimpin kok, Tuhan pimpin. Setiap kita punya pergumulan. Kadang kalau, ya ini, kalau saya menjadi laki-laki yang bodoh, langsung kamu gimana sih, masa ngurus anak kayak gitu? Mulai kan ya. Hal-hal yang seperti ini, simple tapi menikam. Nah, di sini rumah tangga menjadi rusak. Maka di sini kita kembali, saudara sekalian, mari kembali kepada prinsipnya. Kalau demikian, pertanyaannya, bagaimana pola yang Allah tetapkan? Tadi pernikahan adalah anugerah, dan dalam anugerah itu harus kembali kepada prinsipnya, bukan berdasarkan perasaan manusia. Nah, sekarang kita menjawab, apa pola yang Tuhan Allah tetapkan untuk kehidupan rumah tangga? Apa yang membuat pernikahan berbeda dari semua hubungan manusia yang lain? Maka di sini kita menjawab poin kedua. Allah mengikat dua orang dalam satu kesatuan pernikahan di dalam perjanjian. Sekali lagi kalimat ini. Sesudah Musa berkata, sebab itu ia langsung menjelaskan seperti apa bentuk keluarga yang Allah tetapkan. Konsep perjanjiannya itu seperti apa? Saya teruskan bagian ayat ini sekali lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara perhatikan kalimat yang sangat sederhana, tetapi di dalam satu ayat ini Allah sedang meletakkan satu fondasi bagi seluruh kehidupan rumah tangga sebagai satu perjanjian. Nah, ini ada perdebatan teologis dalam interpretasi ya. Orang kritik, loh kalau bilang itu perjanjian, tidak ada satu kalimat pun dalam ayat itu berbicara tentang kata covenant. Di dalam teologi reform kita mengerti juga dalam prinsip covenant of work, covenant of grace. Banyak orang yang tolak covenant of work karena tidak ada kata covenantnya di dalam konsep penciptaan awal. Sedangkan waktu dengan Musa, covenant of grace, Allah mengikat perjanjian. Kata itu per se ada di situ. Nah, dalam hal ini juga sama, di dalam pernikahan prinsip Kejadian 2 ayat 24 tidak ada kata covenantnya memang. Tetapi seluruh bentuk struktur kalimatnya, 3 hal yang tadi terjadi itu, yang tadi saya katakan meninggalkan ayah ibunya bersatu dan keduanya menjadi satu daging, itu seluruh karakternya adalah karakter dari perjanjian. Maka di dalam Alkitab, covenant, perjanjian bukan sekedar kesepakatan antara dua belah pihak. Enggak sesederhana itu. Maka di sini kita melihat bagaimana motif covenant itu sangat clear. Covenant itu adalah ikatan kudus yang dibentuk oleh Allah. Sebagaimana Allah mengikat janji dengan Abraham, inisiatif dari Allah, penetapan dari Allah. Nah, motif yang sama, terang prinsip yang sama yang dilakukan Allah ketika Adam dan Hawa dipersatukan.
Maka di sini kita melihat bagaimana covenant ikatan yang kudus yang dibentuk Allah itu melahirkan kesetiaan, melahirkan tanggung jawab, dan memunculkan komitmen seumur hidup. Nah, ini motif covenant itu. Jadi itu sebab di dalam terang nanti bagian selanjutnya di dalam kitab Maleakhi contohnya, Maleakhi pasal 2 ayat 14. Dicatat di situ bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau laki-laki dan istrimu pada masa mudamu. Ada motif perjanjian di situ, sangat clear. Sekalipun dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, muncul kalimat itu di dalam kitab Maleakhi. Jadi sejak kejadian sebenarnya Allah sebenar-benarnya sudah membangun sebuah relasi perjanjian. Sekali lagi saudara, pernikahanmu, rumah tanggamu, kehidupanmu adalah sebuah perjanjian dari Tuhan. Maka bagaimana bentuk perjanjian itu? Bagaimana bentuk covenant itu? Musa menjelaskannya di dalam 3 ungkapan. Mari kita lihat secara pembagiannya. Ungkapan pertama, apa yang dikatakan Musa di situ? Meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bukan berarti hanya laki-laki yang tinggalin, perempuan tidak tinggalin. Ini hal yang harus dikelirkan. Karena pada zaman itu konstruk sosialnya di dalam bentuk patriarkal, maka dibentuk laki-laki menjadi pemimpin, makanya digambarkan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya ketika wanita memang ikut dengan suaminya, otomatis meninggalkan ayah dan ibunya. Laki-laki menjadi pemimpin, dia tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya lagi. Dia telah menjadi satu kesatuan yang baru. Maka sekarang kita melihat, maka rodo aneh rasanya orang-orang mengatakan kritik terhadap ayat ini. Bukankah Adam dan Hawa sendiri belum punya ayah dan ibu? Prinsip yang sama tadi. Mengapa Musa menulis seperti ini? Karena seringkali Musa tidak sedang berbicara hanya tentang Adam. Lagi-lagi prinsipnya sama. Ia sedang menetapkan prinsip yang berlaku untuk seluruh generasi. Lalu sekarang kita lanjut. Apa arti meninggalkan? Saudara harus di-clear ya, setiap orang yang menikah bukan berarti kalimat ini menjadi alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Enggak ada ruang dalam hal itu. Sebab di bagian lain Alkitab jelas menekankan, hormatilah orang tuamu. Enggak ada kalimat itu akhirnya N ya, sudah menikah berarti hukum kelima tidak lagi berlaku buat saya. Ngawur, enggak bisa begitu. Maka anak tetap harus menghormati orang tua, anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua. Bahwa perintah kelima tetap berlaku. Jadi meninggalkan bukan berarti kita kehilangan status menjadi anak. Kita berhenti menjadi anak, bukan. Yang berubah bukan hubungan kasihnya. Tapi yang berubah adalah pusat loyalitasnya. Nah, saya pakai kalimat ini. Bahwa sebagai seorang anak, saya tetap mengasihi dan menghormati orang tua saya. Tetapi ketika saya mengambil perjanjian pernikahan, pusat loyalitas saya ada pada pasangan saya. Maka sebelum menikah, seorang hidup di bawah otoritas orang tuanya. Tetapi ketika Allah membentuk keluarga yang baru, Allah juga menetapkan sebuah pusat tanggung jawab yang baru dalam hidupmu. Maka sekarang seorang laki-laki dipanggil untuk bertanggung jawab di hadapan Allah atas keluarganya. Seorang perempuan dipanggil untuk membangun rumah tangga bersama suaminya. Jadi artinya terbentuk satu kesatuan baru yang menjadi prioritasnya. Itu sebab di dalam banyak kasus sebenarnya, di dalam konflik rumah tangga, persoalan keluarga itu sebenarnya bukan muncul karena kekurangan kasih di antara keduanya. Tetapi yang sering kali terjadi adalah ketidakjelasan batas tanggung jawabnya. Sering kali konflik terjadi di tengah-tengah keluarga, kita bilang karena orang ketiga, bukan karena orang ketiganya, konsep dan pusat loyalitasnya. Ada orang yang setelah menikah lebih mengutamakan orang tuanya, atau ada orang yang setelah menikah lebih mengutamakan anaknya. Lihat, problem ini terjadi seringkali menjadi konflik. Maka bahkan yang jadi masalah, bahkan gak sedikit juga ada orang tua yang setelahnya anaknya menikah,
terus mengatur seluruh keputusan rumah tangga anaknya. Bukan maksud dalam hal yang jahat, tetapi maksud itu pun tetap tidak baik. Saya sedikit curhat tentang orang tua saya ya. Karena memang mereka sudah tua, anak yang kedua, abang saya memutuskan tinggal sebelah dengan mereka. Maksud baiklah. Tetapi apa yang terjadi? Rumahnya beda. Papa mama di sini, rumah keluarga abang saya di sebelahnya. Tetapi karena abang saya itu kerjanya keluar kota sekali sebulan pulang, dan istrinya juga kerja juga, jadi cucunya itu semua di bawah papa mama. Ya puji Tuhan, memang mereka bukan orang tua yang kakek nenek yang merusak anak-anak gitu ya. Mendidik mereka, PR harus dikerjakan gitu. Saking disiplinnya papa saya, bukan hanya anak yang mau diurusnya, tetapi rumah sebelah. Karena sering kali gak ada orang di rumah itu, dia masuk ke rumah itu, dia rombak semua susunannya. Ini susunan salah. Ipar saya pulang, kok rumah saya sudah berubah. Lebih rapi sih, lebih rapi. Tapi itu bukan yang dia mau. Kan perasaan bagaimana kan ya. Akhirnya mama saya bilang, you mau urus rumah tangga orang atau mau urus rumah sendiri? Pulang, jangan pegang-pegang rumah sebelah. Ya tapi kan kasihan. Ini seringkali mulai konflik di sini. Begitu kan ya. Nanti bunganya apanya dia yang urusin segala macam. Biarin, jangan ganggu. Kalau mereka minta tolong, you tolong. Tapi kalau mereka tidak minta tolong, you tolong. Itu bukan tolong namanya. Kamu ambil alih. Orang tua, hati-hati ya. Somehow, bagaimana kehidupan rumah tangga nak? Lalu anak mulai curhat. Suamimu gak beres ya, kalau gak beres pulang aja ke sini. Mulai. Kompornya makin tambah. Masalah, saudara, masalah. Ada pasangan yang setiap kali bertengkar, akhirnya selalu solusinya apa? Lagu apa itu dulu? Pulangkan saja. Mulai ya. Anak-anak muda lagu apa ini? Tidak apa-apa kalian tidak usah tahu. Ini generasi angkatan lama yang tahu lagu ini ya. Dikit-dikit ngambek pulang ke rumah orang tua. Nah ini. Atau bahkan, nah ini yang sering terjadi di dalam counseling demi counseling yang kita lakukan. Saudara, pasca pandemi akhirnya kita membuka counseling, kalau enggak direm setengah mati, muntah darah counseling di pusat. Terlalu banyak. Tapi masalahnya apa yang terjadi counseling kepada suami istri, saudara? Ini yang paling banyak terjadi. Perhatikan kalimat ini, hai pasangan-pasangan muda. Bukan karena kalimat ini nanti jadi enggak counseling ya, kalau memang enggak beres harus diperbaiki. Jangan tunda sampai mau teken cerai baru datang, Pak kami mau konseling. Lu mau apa? Harap gereja tering ubahkan pikiranmu ya, enggak bisa. Apa yang terjadi? Begitu banyak sekarang pernikahan suami istri, pasangan muda yang secara emosional tidak pernah benar-benar keluar dari rumah orang tuanya. Maksudnya apa? Secara emosional banyak pasangan kehidupan rumah tangga yang belum tuntas dengan masa lalunya, belum berdamai dengan masa lalunya, sehingga semangat untuk menikahnya dan semangat di dalam menjalankan rumah tangganya dipengaruhi oleh masa lalunya. Berapa banyak orang yang mau menikah karena mau lari dari orang tua, karena rasa orang tua neraka. Kalau itu semangat pernikahannya, engkau masuk, engkau bawa neraka itu di situ. Nah ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya bukan karena konflik di antara mereka berdua, tapi cara berpikirnya selalu dengan masa lalunya. Ujungnya kalau berantem, ya memang papamu itu, papamu begitu ya. Kadang-kala saya latih orang dengan kalimat yang sedikit nyeleneh, simple. Mulai sekarang janji, you orang boleh berantem depan saya. Kalau urusannya orang tua harus bilang, mertuaku itu ganti kepemilikannya kan ya. Satu akhirnya tidak merasa diserang, tetapi yang satu lagi kepemilikannya bukan mamamu, mertuaku. Aku kesel, mertuaku. Loh, kok jadi nggak enak ya? Nah, jadi kurang marahnya, jadi kurang gitu. Tapi kan mamanya yang salah, bukan mertuamu yang salah. Oke, bilang mertuamu. Ya mertua, kok nggak enak ya? Gak jadi gitu. Jadi kikuk dia berantemnya. Sama ada hal-hal yang konyol seperti itu untuk membalikkan cara pikir. Tapi kembali ke dalam hal ini. Nah ini yang jadi masalah. Banyak orang bertikai karena ketidakjelasan pusat loyalitas, belum clear. Akibatnya rumah tangga yang baru tidak pernah sungguh-sungguh berdiri. Kalaupun dalam satu rumah, tapi sebenarnya
konsep lama itu yang dibawa. Loyalitasnya tetap kepada yang lama, bukan selesai. Nah ini, saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi sangat real, sangat relevan dengan budaya kita khususnya di Indonesia. Budaya di Indonesia tidak tentu salah, tapi tidak kembali kepada firman menjadi bermasalah. Budaya kita mengajarkan hormat kepada orang tua, dan itu adalah hal yang baik. Tapi bablas, makanya muncul ilustrasi yang dulu kan ya, ilustrasi bodoh itu, siapa yang nanya ini, kok pinter banget nanyanya. Kalau di satu kapal kalian bertiga, lalu kapalnya bocor, hanya boleh 2 orang yang selamat. Ada mamamu, ada istrimu. Siapa yang kamu akan selamatkan? Ya udah, istriku tenggelam aja. Bikin konflik kan ya. Pertanyaan-pertanyaan setan harus ditanya terus. Lah kenapa sih gitu? Tapi somehow akhirnya pertanyaan-pertanyaan, maaf kalimat ini, pertanyaan-pertanyaan setan ini harus saya tanya kepada orang yang mau nikah. Lah karena memang jelas ini anak mami nih, tapi mau nikah. Kamu mau nikah, tapi mau tetap diketek mamamu. Kamu gak siap nikah. Tapi si ceweknya juga bilang, tapi Pak kalau kami gak nikah berapa lama saya digantung? Ya wes putus karena calon suamimu gak siap nikah. Loh kalau nanti gak jadi sama dia, saya mau nikah sama siapa? Lo ingat, kamu mau nikah, kamu mau masuk ke dalam neraka seperti ini. Lalu si cowoknya juga bilang, saya gak bisa lepas dari mama. Nanti kalau saya sakit, kalau mama gak ada, saya gak bisa sembuh. Ini mau nikah tuh, saya gak ngerti ini anak umur berapa. Saudara, kayaknya guyon. Tapi itu happen di dalam kehidupan jemaat. Saya gak ngerti. Nah ini realitasnya. Maka ini yang terjadi. Penghormatan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan yang menghalangi terbentuknya keluarga baru. Ini prinsipnya. Maka Allah tidak pernah memerintahkan seorang suami memilih antara menghormati orang tua atau mengasihi istrinya. Allah memerintahkan kedua-duanya, tetapi urutan tanggung jawabnya itu berubah. Mana yang terlebih dahulu? Ketika Allah membentuk keluarga baru, Allah telah menetapkan loyalitas baru. Inilah karakter pertama dari sebuah covenant. Perjanjian selalu melahirkan loyalitas. Maka apa yang dikatakan di situ? Meninggalkan ayah dan ibunya. Itu sebab di dalam hal-hal praktis sebenarnya di dalam parenting saya selalu tekankan, you orang menikah tetap punya komitmen memberi kepada orang tua. Tapi balik, kamu yang kasih ke mertuamu, kamu yang kasih ke mertuamu. Supaya clear kepemilikannya itu ketersalingan. Sehingga friksi itu diminimalisir. Kedua, sekarang kita melihat ungkapan kedua. Meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Oh ini satu kalimat yang begitu indah di dalam prinsip iman Kristen. Bersatu. Saudara, sesudah berkata meninggalkan, Musa melanjutkan kata bersatu. Di sini kita menemukan satu kata yang sangat dalam, sangat indah dalam perjanjian lama. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibraninya itu adalah zabak. Apa artinya? Secara hurufiah arti ini melekat, menempel, gak bisa lepas. Berpegang erat menjadi kekuatan yang gak bisa lepas. Tidak dapat terpisahkan. Ini arti kata aslinya. Jadi ini bukan sekedar kedekatan emosional, perasaan saya sama perasaan dia, kalimat dunia sekarang. Aduh, mengalami chemistry, reaksi kimia atau apalah itu saya nggak ngerti. Ini adalah ikatan saudara, ikatan yang sangat kuat, yang terus menerus. Maka menariknya kata ini tidak hanya dipakai di dalam perjanjian lama, bahkan dalam surat-suratnya Musa, hanya untuk hubungan suami istri. Berulang kali perjanjian lama memakai kata yang sama untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Jadi hubungan Allah dengan umat, hubungan Adam dan Hawa dipakai kata yang sama. Itu sebab nanti dalam terang perjanjian baru konfirmasinya diulang lagi. Saya ambil contoh di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 20. Apa yang dikatakan? Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya engkau harus berpaut. Kata berpaut, dabah, melekat. Yosua berkata kepada bangsa Israel, berpegang eratlah kepada Tuhan. Berpegang erat, pakai kata yang sama.
Maka dalam hal ini kita melihat kenapa ya Musa dari awal memakai kata ini antara Adam dan Hawa, hubungan suami istri. Ketika mereka meninggalkan ayah dan ibunya, maka mereka dabak, melekat. Kenapa pakai kalimat ini? Karena disinilah kita melihat Musa ingin menunjukkan bahwa pernikahan bukan urusan semata-mata perasaan atau hubungan sosial. Pernikahan adalah hubungan yang ditandai dengan kesetiaan. Maka kesetiaan melekat, saudara. Tidak bisa, tidak boleh sembarangan untuk lepas. Melekat. Inilah yang membedakan covenant dengan kontrak. Kontrak dimulai dengan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan? Covenant dimulai dengan sebuah komitmen, bagaimana saya tetap setia. Itu sebab ketika melakukan janji pernikahan itu, bukan tentang mulai sekarang engkau melayaniku, aku dapat servis dari kamu. Tapi mulai sekarang aku berjanji melekatkan diriku, melekat. Kontrak bertahan selama menguntungkan. Covenant tetap bertahan bahkan ketika harus berkorban. Tidak gampang memang pernikahan Kristen. Itu sebab kalau tidak didasari oleh semangat yang sepadan minggu yang kemarin, maka salah satu yang pegang prinsip ini, yang satu tidak. Itu bukan menjadi pernikahan, itu menjadi abuse memang. Menjadi abuse. Makanya tidak bisa sembarangan. Ulang-ulang dikatakan Alkitab. Pasangan yang sepadan. Tapi Pak, aku udah cinta. Oh alah, cinta lagi. Nah ini, orang tidak mau belajar kepada kebenaran, selalu mengatasnamakan cinta yang tidak kembali kepada kebenaran. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Tuhan. Tidak mau belajar. Itu sebab sekali lagi, saudara-saudara sekalian, pernikahan menjadi satu hal yang serius di hadapan Tuhan dan dibuat di dalam konsep covenant, perjanjian, ikatan. Itu sebab Allah meneriakan panggilan. Allah membenci perceraian. Tidak gampang memang. Bukan karena Allah tidak peduli dengan penderitaanmu di dalam konflik rumah tanggamu. Bukan. Tetapi tidak sembarangan untuk mengkatnya. Karena perceraian itu merusak gambaran kesetiaan dari covenant, perjanjian yang sedang Allah nyatakan melalui pernikahan. John Calvin menuliskan bahwa suami dan istri bukan dipersatukan hanya oleh kesepakatan mereka berdua atau kesepakatan manusia dari orang lain, tetapi oleh ikatan kudus yang Allah sendiri membentuknya. Karena itu tidak seorang pun boleh dengan ringan melepaskan apa yang telah Allah satukan. Tentu saudara, sekali lagi di dalam hal ini, di dalam konseling yang hamba-hamba Tuhan lakukan, memang gak gampang. Somehow kalau mau pakai perasaan saya mendengar orang-orang di dalam pernikahan, somehow pengen keluar dari mulut, ya sudah ceraikan saja. Karena sudah tidak terlalu masuk akal. Tetapi bagaimana menggembalakan? Ada saat-saat bahkan even Paulus mengerti pergumulan yang seperti ini. Sementara waktu kalian harus bertarak sampai sedemikian. Tapi jangan buru-buru bilang cerai. Nah, ada ini dalam konsep-konsep counseling. Tapi itu kita akan bahas ke depan di dalam konflik rumah tangga. Tetapi sekali lagi, jangan sembarangan memutusnya. Karena ini bukan kontrak, ini perjanjian di hadapan Allah. Maka dalam hal ini kita boleh mengingat sekali lagi, Allah yang menyatukan, bukan hanya sekedar disatukan, diberkati oleh pendeta, bukan hanya oleh gereja, bukan karena dipersatukan oleh tanda tangan surat nikah, tetapi karena Allah sendiri di hadapan Allah dan jemaatnya. Dan apa yang Allah ikat, manusia tidak berhak melepaskannya sesuka hati. Apakah ada akhirnya? Nah ini di dalam pastoral. Walaupun ini sensitif sekali, tapi saya harus bilang dari mimbar. Apakah akhirnya ada di mana tempat gereja mengizinkan perceraian? Ada saudara, tapi dengan ratap tangis. Hamba-hamba Tuhan juga harus menangisi realitas itu. Bukan memimpin perceraian, mengizinkan perceraian. Mulai dari satu pastoral yang terus dilakukan, tapi sang suami terus abuse, akhirnya melibatkan
hukum untuk terus, tapi tidak kapok setelah keluar terus abuse. Ya udah nggak bisa, ini bahaya, ini nyawa, maka tidak bisa tidak harus lepas. Diizinkan, oh itu air mata, lewat proses bertahun-tahun penggembalaan, jadi tidak sembarangan. Nah ini satu ratap tangis, dilema memang. Dan apa yang sekali lagi kita lihat di sini, jangan sembarangan mengikat janji, dan setelah perjanjian jangan sembarangan lepaskan. Inilah karakter kedua dari covenant. Perjanjian melahirkan kesetiaan yang tetap bertahan sekalipun perasaan itu fluktuatif mengalami perubahan. Perhatikan jemaat Tuhan khususnya yang di dalam pernikahan. Perjanjian melahirkan kesetiaan. Bukan dari cinta jadi setia. Dari perjanjian melahirkan kesetiaan yang tetap bertahan sekalipun perasaan berubah. Sekalipun cinta itu goyah pegang kepada janjinya. Maka perasaan memang akan up and down. Tetapi kesetiaan tidak dibangun atas perasaan itu. Kesetiaan dibangun di atas janji. Terakhir, minggu depan akan kita sambung bagian ini. Ungkapan ketiga, menjadi satu daging. Meninggalkan orang tua, bersatu menjadi satu daging. Maka di sini kita boleh melihat, selama ini banyak orang memahami kalimat ini hanya urusan hubungan seksual. Tentu aspek itu ada di dalam hal ini, menjadi satu daging. Tetapi Alkitab sebenarnya jauh berbicara hal yang lebih penting daripada urusan itu. Satu daging itu berarti Allah telah menciptakan satu kesatuan yang baru. Ini prinsipnya. Jadi dua pribadi tetap berbeda. Suami tetap suami sebagai laki-laki, istri tetap istri sebagai perempuan. Kepribadian mereka tidak hilang. Karunia mereka tetap berbeda-beda. Tetapi sekarang mereka memiliki satu kehidupan. Satu arah, satu tujuan, satu hari depan, satu identity sebagai sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Ini namanya ikatan itu, menjadi satu. Karena itu setiap keputusan di dalam rumah tangga tidak lagi dipikirkan dengan pertanyaan apa yang saya. Tetapi apa yang membangun kesatuan yang Allah percayakan kepada kami. Tidak gampang memang, tidak gampang. Saudara, somehow di dalam mengambil keputusan pelayanan, saya pun harus bergumul bagaimana dengan anak dan istri. Bukan berarti saya menjadi excuse untuk menolak pelayanan. Tapi sekaligus hanya karena keluarga bukan berarti saya menjadi orang yang terus dalam pelayanan tidak peduli keluarga. Ini bukan ada ordinasi, nomor 1 harus pelayanan, nomor 2 keluarga. Enggak ada konsep itu di dalam kehidupan kita. Harus bergumul setiap hal di dalam pelayanan. Saya terus hitung, akhirnya saya bergumul melihat anak-anak di dalam masa golden age-nya mereka di bawah umur 7 tahun. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya net setahun 150 hari saya keluar dari rumah. Nggak ada di Jakarta, 150 hari. Nggak sampai setengah tahun, 365 hari kan ya. Tapi 150 hari itu saja, saya tahu berapa konsekuensinya. Bukan berarti nanti pelayanan sembarang tolak, tapi baik-baik bergumul. Sehingga saya pun akhirnya tidak bias kalau menerima pelayanan. Saudara terlalu enak, saya kasih tahu rahasianya. Mau jadi hamba Tuhan di GRII adalah menjadi hamba Tuhan yang paling enak di dunia. Karena apa? Nggak ada job desk, nggak ada pengawasan. You mau tidur silakan. Paling enak jadi hamba Tuhan GRII. Tapi menjadi hamba Tuhan yang paling tidak bisa bernafas juga ya di gereja ini, di gerakan ini. You yang pikir bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Tapi sekaligus mau jadi hamba Tuhan kaya, jadilah hamba Tuhan freelance. Nah, sekarang saya undang saudara jadi hamba Tuhan ya, tapi jadi hamba Tuhan setan seperti itu, bukan hamba Tuhan itu. Mau jadi hamba Tuhan yang nyaman, jadilah hamba Tuhan freelance. Di Jakarta sekali khotbah satu perusahaan minimal notiau 2 juta. Hari ini saya di Bank Mandiri, besok saya di Bank BCA, saya besok di perusahaan mana. Setiap hari satu saja. Jumat bisa 2, pagi sama siang. Lalu full, Senin sampai Sabtu, 6 hari. Katakan cuman sekali khotbah hari itu. 2 juta kali 6,
sudah 12 juta kan ya. Hari Minggu saya bisa 4 kali ibadah. Pagi, 10, siang sama sore, atau sore sama malam. 2 kali 4, sudah berapa? 8 juta. Tambah tadi berapa? 12 juta. 1 minggu kali 4. Kaya saya saudara, cuma duduk-duduk. Nanti antara anak sekolah dan segala macam. Tetapi karena sudah tahu keputusan yang tadi 150 hari harus pergi pelayanan dan segala macam, untuk terima undangan terlalu serius untuk pikir. Bukan karena profit, tidak profit, efektif atau tidak, menggenapi kehendak Allah atau tidak. Saudara, inilah hamba-hamba Tuhan dalam gerakan ini. Berdoalah, tidak gampang, penuh air mata. Ini bukan curhat, tapi ini edukasi untuk kita boleh ngerti bagaimana kita sama-sama melayani di dalam panggilanmu masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga. Maka kembali ke dalam hal ini, maka keputusanku, keputusan istriku, dalam prinsip yang sama, satu arah, satu tujuan, satu masa depan. Di satu sisi benar, sebagai istri hamba Tuhan, istri saya harus submit, taat. Tapi ketika saya tidak melibatkan dan tidak membuat dia bergumul bersama untuk panggilan ini, untuk melihat apa yang harus dikerjakan, ya salah, ya salah. Somehow terkadang, inilah semu-semu ya, ya kadang saya senyum tapi senyum miris. Beberapa semu yang saya tanya, termasuk istri saya, suamimu kemana minggu depan? Oh enggak tahu, tunggu ya saya tanya dia. Saking udah terlalu sering pergi kemana, sudahlah terserah mau pergi gitu ya. Ada certain jadinya kayak gitu karena terlalu banyaknya. Tapi inilah realitasnya. Tetapi dengan bersama mengkomunikasikan, menggumulkan, ini prinsipnya. Prinsip yang sama dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Satu arah, satu tujuan, satu masa depan. Satu identity sebagai keluarga di hadapan Allah. Karena itu satu keputusan. Itulah yang menjadi dasar pernikahan kita. Bukan apa yang saya inginkan, tapi bagaimana kami dalam kesatuan di hadapan Allah. Itu sebab Alkitab berbicara prinsip pernikahan, ketersalingan dan berbagi. Ini prinsip pernikahan Kristen. Berbagi sukacita, penderitaan, berbagi beban, berbagi tanggung jawab. Jangan bilang bagi beban saja ya. Oh ini beban tolong kamu urus. Bukan. Berbagi sukacita yang sama. Karena Allah tidak lagi melihat dua kehidupan berjalan sendiri-sendiri. Saudara, somehow dalam pernikahan kita selalu rasa kita yang paling punya beban. Bebanmu itu beban pasanganmu. Beban pasanganmu beban kamu. Tapi akhirnya setiap kali kita mulai bicara, sering kali konflik. You ndak tahu berapa susahnya aku. Inilah mulai kan ya. Susahnya aku ya susahnya dia. Ndak fair kalau kita berpikir demikian. Somehow saya juga sering mengingatkan bapak-bapak. Selalu pikir, ya ibu-ibu enak di rumah, kami kerja banting tulang. Ya wes balik, kamu yang urus anak 24 jam. Saya percaya 3 jam you akan telepon istri. Berapa lama lagi pulang gitu kan ya. Setengah mati susahnya, masing-masing ada. Tetapi mari kita, prinsipnya sekali lagi, undangannya adalah menjadi satu. Maka karena Allah tidak lagi melihat dua kehidupan berjalan sendiri-sendiri, tetapi Allah telah mempersatukan dan melihatnya menjadi satu keluarga, satu tubuh, satu kesatuan. Maka mari kita menghidupinya. Saudara-saudara, perhatikanlah bagian penutup pada hari ini. Bagaimana 3 ungkapan ini saling berkaitan. Pertama, meninggalkan, berbicara tentang loyalitas baru dalam hidup kita. Kedua, bersatu, berbicara tentang ikatan kesetiaan yang baru. Dan yang ketiga, menjadi satu daging, berbicara tentang lahirnya satu kehidupan yang baru. Maka ketiga hal ini bukan 3 perintah yang berdiri masing-masing, tapi ketiganya adalah 3 sisi dari satu kenyataan besar kehidupan rumah tangga. Allah sedang mengikat 2 orang ke dalam satu perjanjian yang kudus. Inilah hal yang begitu indah dan menariknya, saudara sekalian. Minggu depan akan 2 minggu lagi kita akan membahas ini. Karena pernikahan Kristen tidak boleh dipahami sebagai kontrak yang bisa dibatalkan, tetapi pernikahan adalah covenant yang dipelihara dalam kesetiaan. Dan justru disinilah kita melihat sesuatu hal yang sangat indah. Apa itu? Bahwa nanti kita akan melihat Rasul Paulus berkata bahwa ini adalah sebuah misteri besar. Ketika dia mengutip Kejadian 2 ayat 24. Pernikahan ternyata bukan tujuan akhir.
Sejak awal Allah sedang memakai pernikahan untuk menunjukkan hubungan yang jauh lebih mulia, yaitu hubungan Kristus dengan gerejanya. Dengan dasar ini, minggu depan kita akan melihat poin ketiga, Kristus menggenapi covenant ini. Sebagaimana Kristus dikatakan sebagai mempelai pria, kita menjadi mempelai wanita, dipersatukan dalam kasih. Inilah yang akan kita lihat, prinsip rumah tangga kita ada di dalam dasar ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami belajar dan terus belajar. Celikkanlah mata hati kami, celikkanlah pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada kebenaran-Mu dan menjalankan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Jangan biarkan kami terus menjalankan rumah tangga kami dengan ego, dengan cara masa lalu kami yang belum diselesaikan. Tapi beri kami hati yang diterangi oleh firman, dikoreksi oleh firman, dipimpin oleh firman. Biarlah persatuan kami dalam rumah tangga kami boleh dikuduskan di dalam kasih Kristus, untuk menyadari bagaimana kehidupan kami tidak hanya menjadi satu keluarga tentang kami, tapi menjadi keluarga yang memancarkan kasih Kristus, membawa shalom ke tengah-tengah dunia melalui setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan suami istri, dengan anak, dengan usaha, dengan lingkungan, dengan gereja. Setiap aspek hidup kami adalah kehidupan yang Tuhan pimpin untuk menjadi kehidupan yang menyatakan kehendak Allah, yang memuliakan nama Allah. Kami mohonkan belas kasih-Mu sekali lagi. Pulihkanlah kehidupan kami di dalam rumah tangga kami. Kami memohonkan anugerah-Mu, berkati dan pimpinlah kehidupan rumah tangga kami untuk boleh menjadi rumah tangga yang membawa shalom ke tengah dunia. Mohon anugerah-Mu atas kami Tuhan, mohon belas kasih-Mu atas kami umat-Mu. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.